Koneksi antar materi modul 3.1 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran oleh CGP Kota Pekanbaru Fatimatuz Zahroh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dilaksanakan menurut sistem Among, yaitu sistem yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan dua dasar yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pamong atau guru sebagai pemimpin pembelajaran melaksanakan filosofi Partap Triloka pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulada yang artinya di depan memberi teladan, kemudian Ing Madya Mangun Karsa yang artinya di tengah-tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti dari belakang memberikan pengaruh atau dorongan. Mencapai hidup tertib, damai, serta membentuk manusia yang merdeka merupakan tujuan dari Triloka Pendidikan. Menurut paham Taman Siswa, masyarakat tertib, damai hanya terwujud dalam satu kehidupan bersama berdasarkan cinta kasih sayang antar sesama dalam satu keluarga, yang sama hak dan kewajibannya. Maka dari itu, untuk tercapainya tujuan Triloka Pendidikan, guru atau pamong harus berusaha untuk dapat mengimplementasikannya kepada murid, di antaranya menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan yang efektif sehingga terciptanya ketertiban, kedamaian dalam satu keluarga dengan penuh cinta kasih sayang yang sama akan hak dan kewajibannya. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Hal ini terjadi karena kita sebagai manusia memiliki karsa sebagai suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang, disadari ataupun tidak. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Kegiatan terbimbing calon guru penggerak yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam mengambil keputusan tersebut telah efektif. Hal ini dapat dirasakan langsung oleh CGP. Contohnya, ketika CGP dihadapkan pada situasi yang dilematis, baik dengan pimpinan, rekan sejawat, murid, orang tua murid, ataupun keluarga. Sejauh ini, situasi tersebut dapat teratasi dengan baik berkat pelaksanaan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator. Dalam proses pendidikan guru penggerak, seluruh CGP dalam menghadapi kesulitan atau situasi dilematis yang muncul, mudah-mudahan akan dapat teratasi dengan baik sampai dengan akhir pendidikan ini. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik, karena ada 3 nilai yang berkembang di masyarakat yang harus diperhatikan oleh pendidik, yaitu nilai moral, nilai sosial, dan nilai spiritual. Seorang pendidik harus memiliki nilai moral. Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk. Ada beberapa sifat kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Misalnya, dapat menerima orang lain, berpikiran terbuka, berpandangan luas, menghargai orang lain, objektif, dan menyadari keadaan diri sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidik menjadi sumber nilai moral. Pendidik dan umumnya seluruh manusia sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dipandang dari sudut moral. Jadi, terapkanlah nilai-nilai moral dan spiritual religius dalam diri seorang pendidik baik-baik, agar tindakan-tindakan di luar batas dapat dikendalikan dalam dirinya sendiri.
Terdapat 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. 9 langkah tersebut sebagai berikut. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dengan menggunakan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan, maka pengambilan keputusan akan tepat dan tentunya terdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan-kesulitan di lingkungan saya yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini adalah ketika ada perbedaan paradigma yang kami gunakan pada suatu kasus yang terjadi di sekolah. Pada akhirnya, jika menggunakan pengujian benar atau salah, maka akan ada lebih dari satu yang gagal dan menjadi kasus bujukan moral. Seharusnya tidak dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Dengan adanya pengetahuan tentang cara mengambil keputusan ini, maka semakin besar motivasi saya untuk menularkan ilmu ini kepada teman sejawat, karena ilmu ini sangat penting untuk kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil suatu keputusan. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid adalah bahwa jika keputusan yang diambil efektif, maka tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak langsung bisa menentukan arah dan tujuan institusi atau lembaga yang dipimpin, yang tentunya berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid sekalian. Kesimpulan, pendidikan merupakan tuntunan yang memerdekakan murid-murid. Untuk itu, guru sebagai pamong harus memiliki nilai-nilai moral atau etika yang selayaknya dimiliki oleh seorang pendidik, dan sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus dapat mengambil keputusan yang tepat, karena akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Baik, demikian koneksi antar materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih.